Seorang gadis 14 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban ruda paksa 3 teman laki-lakinya yang juga masih remaja. Aksi bejat ini terjadi di kawasan wisata saat korban sedang duduk sendiri di tepi pantai yang gelap dan sepi. 3 remaja tanggung ini dibekuk aparat Jatanras Polrestabes Makassar bersama Polsek Tamalate Kota Makassar usai dilaporkan meruda paksa gadis 14 tahun yang juga temannya. Ruda paksa ini terjadi di kawasan wisata Tanjung Bayam, Kota Makassar. Awalnya korban diajak teman perempuannya ke lokasi bersama 3 pelaku. Saat korban lengah dan sedang duduk sendiri di tepi pantai yang gelap dan sepi, ketiga pelaku langsung memaksa korban untuk melayani. Korban sempat melawan, namun tak berdaya saat dipegang oleh pelaku. 3 orang tersebut setelah korban lengah sedang sendiri berada di pinggir pantai, 3 orang tersebut bersama temannya memaksa korban untuk membuka pakaian yang digunakan oleh korban lalu menyetubuhi bersama-sama. Sebelumnya, seorang remaja 14 tahun didampingi keluarganya melapor ke Polsek Tamalate jika telah menjadi korban ruda paksa di kawasan wisata Tanjung Bayam. Ketiga pelaku kini sudah diserahkan Unit Pelindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar dan terancam hukuman 15 tahun penjara. KDS Rawaselapan, Cadipuro, Lampung Selatan ditahan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan karena telah mencabuli stafnya sebanyak 5 kali. Bejatnya, aksi pencabulan ini dilakukan di ruang kantor dan di dalam ambulans milik kantor desa. Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mengamankan Kepala Desa Rawaselapan, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan yang diduga mencabuli stafnya. Pelaku saat ini sudah ditetapkan tersangka, ditahan di Mapores Lampung Selatan. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah mencabuli korbannya sebanyak 5 kali di kantor desa Rawaselapan dan di dalam mobil ambulans. Saat ini Kejari Lampung Selatan pun akan segera melimpahkan berkas perkara atas kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Kalianda untuk dapat segera dijadwalkan sidang. Jadi tersangka ini perbuatannya melanggar pasal 285 KUHP, kemudian dugaannya adalah Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapores Lampung Selatan dan akan dijerat dengan pasal tentang pencabulan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. 1 dari 5 pelaku ruda paksa seorang gadis di Aceh Tenggara, Aceh ditangkap dan terpaksa ditembak karena melawan dan mencoba kabur. Kelima pelaku diketahui menyekap dan meruda paksa korban selama 1 malam di sebuah gubuk perkebunan. K, pelaku ruda paksa gadis 18 tahun ini dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Sahudin Kutacane, Aceh Utara, Aceh. Pemuda 20 tahun ini terpaksa ditembak kakinya lantaran melawan dan mencoba kabur saat diciduk di tempat persembunyiannya di kawasan Kabanjahe, Tanah Karo, Sumatera Utara. Usai perawatan pada luka tembaknya, pelaku kemudian digelandang ke Polres Aceh Tenggara. K bersama 4 rekannya yang kini masih buron meruda paksa dan menyekap korban selama 1 malam di sebuah gubuk di perkebunan di Kecamatan Lawe Atas 29 Januari lalu. Aksi pelaku terbongkar setelah korban berhasil kabur dan melapor ke kantor polisi. Opnal Satreskrim Polres Tenggara berhasil mengamankan salah satu pelaku pemerkosaan yang terjadi pada tanggal 29 Januari 2022. Ada 5 orang yang sudah kita buat DPO-nya dan salah satunya sudah kita amankan tadi di Kabupaten Kabanjahe. Polisi mengimbau kepada 4 pelaku yang masih buron untuk segera menyerahkan diri atau akan diambil tindakan tegas. Dan pihak keluarga yang terbukti menyembunyikan pelaku juga akan diproses hukum. Sementara itu, keluarga dan kerabat korban juga mendatangi Polres Aceh Tenggara memastikan pelaku sudah tertangkap. Keluarga meminta agar semua pelaku mendapat hukuman yang berat atas perbuatannya. Seorang wanita muda di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan diruda paksa 2 pemuda. Korban berhasil melarikan diri dari pelaku tanpa mengenakan busana.
Seorang wanita muda di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berinisial PUT, 22 tahun menjadi korban pemerkosaan oleh 2 orang pemuda yang dikenalnya dari media sosial berinisial ADR, 29 tahun dan MFD, 19 tahun. Pelaku kabur meninggalkan korban di jalan yang berusaha meloloskan diri dari para pelaku tanpa busana. Usai kejadian, korban langsung melapor ke Mapolres Maros. Berdasarkan pemeriksaan, ADR ditetapkan sebagai tersangka karena menjadi otak aksi pemerkosaan tersebut. Kejadian berawal ketika korban dijemput di kosannya oleh pelaku berinisial ADR dan MFD yang dikenalnya melalui media sosial serta 2 rekan pelaku lainnya untuk makan malam. Usai makan malam, para pelaku ajak korban pesta miras di sebuah kafe. Setelah berlangsung beberapa lama, korban minta diantar pulang dan pelaku mengantarnya pulang setelah sebelumnya pelaku mengantar 2 temannya terlebih dahulu. Saat giliran korban yang diantar pulang, para pelaku justru membawa korban ke tempat berbeda dan mencabuli korban hingga akhirnya korban sempat kabur dengan kondisi tanpa busana usai dicabuli pelaku. Memang pelaku juga karena korban tidak tahu daerah Makassar di Dayak, ternyata mengarah ke daerah Parepare. Setelah sampai di perkebunan, ini pelaku membelokkan mobilnya ke arah lorong yang cukup gelap, yaitu di samping perkebunan sekitar 250 meter dari jalan poros. Di situ menurut korban, jadi situlah terjadi diduga perkosaan oleh pelaku. Selain mengamankan kedua pelaku, petugas kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian yang dikenakan korban dan mobil yang digunakan pelaku saat menjalankan aksi bejatnya. Sementara korban yang sebelumnya mengalami trauma dan sejumlah luka memar di bibir serta lebam pada bagian tubuhnya kini telah kembali ke rumah kerabatnya di Kota Makassar. Seorang anggota polisi diberhentikan secara tidak hormat karena terbukti merudah paksa seorang mahasiswi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tidak hanya diberhentikan pemirsa, pelaku juga dihukum pidana selama 2 tahun 6 bulan penjara. BT, seorang anggota polisi diberhentikan tidak hormat dari kepolisian karena terbukti telah merudah paksa seorang mahasiswi yang sedang magang di Polresta Banjarmasin. Upacara pemberhentian secara tidak hormat terhadap pelaku berlangsung di halaman Polresta Banjarmasin. Pemberhentian BT merupakan hasil sidang kode etik pada Desember lalu. Kasus pemerkosaan tersebut berawal saat pelaku berkenalan dengan korban yang magang di Sat Narkoba Polresta Banjarmasin. Beberapa kali pelaku mengajak korban pergi berdua, namun selalu ditolak korban. Merasa tidak enak selalu menolak, akhirnya korban menerima ajakan pelaku untuk makan di luar kantor. Bukannya ke tempat makan, pelaku malah membawa korban ke sebuah hotel dan langsung merudah paksa korban di sebuah kamar hotel. Kasus ini viral setelah korban curhat di media sosial. Korban kecewa dengan vonis ringan yang dijatuhkan terhadap pelaku. Atas kejadian tersebut, perbuatan yang sangat kita kutuk, tidak mentolerir dan keji kalau menurut kami. Dan kami sebagai pimpinan di sini, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, dan saya sendiri sejajaran penjalannya sangat mengutuk keras kejadian tersebut. Dan kami membuktikan bahwa kita adalah Polri yang presisi, prediktif, responsif, dan transparansi berkeadilan. Tidak ada yang kami tutup-tutupi satupun. Ya. Begitu setelah kejadian, proses dilakukan. Sementara setelah upacara pemberhentian secara tidak hormat, BT meminta maaf kepada korban atas apa yang dilakukannya. Ya kita, karena atas perbuatan saya, mungkin dia sangat terpukul atau tertekan dengan kejadian itu. Selain pemberhentian secara tidak hormat, BT juga dihukum pidana 2 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin. Modus aksi kejahatan kini semakin beragam pemirsa. Seorang pria merampok dan merudah paksa wanita yang menjadi korban tipu daya dirinya. Sebelumnya pelaku menawarkan lowongan pekerjaan melalui media sosial untuk memikat korbannya.
Pria ini ditangkap polisi karena diduga merampok dan ruda paksa seorang wanita di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. SH merampok dan ruda paksa SU, wanita 24 tahun warga Jakarta Barat. Sebelum beraksi, pelaku menawarkan lowongan pekerjaan di sebuah kafe melalui media sosial. Korban yang tertarik dengan lowongan pekerjaan tersebut mengirimkan pesan ke media sosial pelaku. Lalu keduanya sepakat bertemu. Namun naas bukan pekerjaan yang didapat, korban diruda paksa dan dirampas harta bendanya. Usai beraksi, pelaku kabur meninggalkan korban. Sementara korban yang telah dikelabui dan dirampok melapor ke Polsek Pasar Kemis. Kemudian barang seperti handphone dan uang diambil oleh SH. Kemudian SH kabur, melarikan diri, sedangkan SU kemudian ditemukan oleh warga dan melaporkan pada pihak kepolisian. Aksi kejahatan pelaku dengan menawarkan lowongan pekerjaan di media sosial sudah beberapa kali terjadi dan mengelabui korbannya. Tidak ada niat. Emang dari awal udah niat, Pak? Oh, udah awal dari niat ya? Iya, Pak. Terus kemudian udah berapa banyak korban yang kamu seperti modus menawarkan lowongan pekerjaan ini? Saya nggak tahu kok. Kurang lebih 5 orang sih, Pak. Kini pelaku mendekam di balik jeruji di Mapolsek Pasar Kemis. Pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan dengan ancaman 10 tahun penjara. Berkenalan di dunia maya, seorang gadis 16 tahun diruda paksa oleh laki-laki yang dia kenalnya di media sosial. Sebelum diruda paksa, korban dipaksa mengonsumsi minuman keras oleh pelaku. Seorang gadis berusia 16 tahun di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, menjadi korban ruda paksa oleh seorang pria berinisial IL 21 tahun. Kasus terbongkar setelah korban mengadukan peristiwa tersebut ke ibunya. Tidak terima anaknya diruda paksa, ibu korban langsung melapor ke polisi. Berdasarkan laporan ibu korban, petugas kepolisian Polres Maros langsung mengamankan pelaku. Usai pemeriksaan, pelaku ditetapkan sebagai tersangka, sementara satu rekan pelaku masih berstatus sebagai saksi karena belum ada cukup bukti. Pelaku dan korban berkenalan di media sosial dan janjian bertemu di suatu tempat. Di tempat janjian, pelaku datang bersama temannya dan mengajak korban pesta miras di rumahnya. Korban sempat menolak, namun diancam pelaku tidak akan diantar pulang. Saat korban tak sadarkan diri, pelaku membawa korban ke rumah temannya dan mencabuli korban. Sementara teman pelaku yakni pemilik rumah diminta membeli makanan di luar. Saat posisi pelaku masih di atas menindis korban itu, sadar korban. Nah, pada saat sadar itu dia rasakan ada cairan di perutnya yang dilap oleh pelaku. Akhirnya lompat perempuan ini dan diambil celananya sambil menanyakan, menangis, "Kuapai saya?" Nah, pelaku menjawab tidak. Akhirnya datang temannya yang satu tadi beli nasi kuning. Akhirnya diantar pulang ke rumah temannya di Jalan Perintis, jadi bukan ke rumah. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Maling bobol masjid di pagi hari, gondol speaker dan uang amal. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.